Sobat Renesian, kadang-kadang kita terfikirkan gitu ya, kalau misalnya sebuah kendaraan itu akan lebih bermanfaat kalau bisa digunakan oleh orang banyak, bisa membantu banyak orang gitu. Salah satunya adalah mobil yang akan kita temui hari ini. Dia adalah sebuah LMPV, tapi bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ini dia, sebuah Wuling Convero Ambulans. Ya, memang benar. Jadi kalau misalnya kita memikirkan ambulans itu biasanya kita akan memikirkan mobil yang van yang gede-gede gitu ya, yang sliding door. Tapi mobil ini cukup berbeda karena ini adalah sebuah LMPV yang biasanya ya saingannya Avanza, Xenia gitu ya. Tapi bisa bermanfaat untuk menjadi ambulans. Nah, makanya ini saya juga penasaran dan juga mungkin banyak juga dari Anda semua yang penasaran isi dari dalamnya ambulans itu seperti apa sih sebetulnya. Karena kan kita juga pasti berharap nggak akan perlu naik ambulans dalam hidup kita gitu ya. Tapi kalau penasaran isinya doang, ya boleh dong. Yaudah, kalau kayak gitu, ayo kita langsung lihat aja. Nah, biasanya requirement yang dibutuhkan untuk sebuah mobil bisa menjadi ambulans itu apa sih? Sebetulnya, yang pasti mobilnya harus besar, harus bisa muat dan menampung banyak orang. Mungkin kalau mobil-mobil kayak Avanza, Xenia gitu mungkin agak susah ya, agak maksa. Tapi berhubung Wuling Convero itu dia punya desain yang atapnya cukup tinggi, kacanya cukup lebar, ruang kabinnya luas, makanya dia bisa dimanfaatkan untuk menjadi sebuah ambulans. Nah, mobil ini sendiri adalah Wuling Convero tipe basic tahun 2019. Kayak misalnya kita lihat ya, itu peleknya masih pelek kaleng biasa, masih pakai dop. Bagian sininya juga nggak ada di blackout pilarnya gitu, jadi masih cat warna body. Karena memang yang penting dia fitur-fitur dasarnya sudah ada saja, itu sudah cukup bagus. Tapi yang menjadikan dia ambulans, selain tulisannya di sini ada tulisan ambulans, supaya orang-orang tahu, ini rotatornya. Dan rotatornya ini nggak boleh sembarangan rotator untuk wiu aja gitu. Karena kenapa? Rotator untuk ambulans itu dia harus memiliki tipe-tipe suara yang berbeda, dan dia juga harus memiliki speaker untuk berkomunikasi. Mereknya tidak perlu merek yang khusus, yang penting mampu memenuhi kapasitasnya. Sebagai contohnya kalau kita lihat sini ya, itu dia punya speakernya yang diletakkan di tengah-tengah rotatornya. Dan ini nggak cuma speaker untuk menyuarakan wiu-wiu-nya begitu aja, karena dia juga punya mikrofon yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang di luar. Dan itu dari speakernya dari sana. Sisanya mobil ini ya tampak standar aja. Paling hanya dengan rotator dan liverinya dari luar yang menandakan bahwasannya dia adalah sebuah ambulans gitu. Akan tapi ambulans itu sebetulnya berbeda-beda. Tidak semua ambulans itu diciptakan sama. Ada ambulans yang digunakan untuk misalnya mengangkut orang yang sudah berpulang, seperti mobil jenazah gitu ya. Requirement-nya tidak begitu banyak. Tapi kalau untuk mengangkut orang yang kadar daruratnya itu dari kadar menengah lah ya gitu, yang bukan yang heboh-heboh banget, biasanya ambulans tipe menengah seperti inilah yang bisa digunakan. Salah satu requirement utama daripada sebuah ambulans itu adalah bagian belakangnya itu harus bisa dibuka selebar mungkin, supaya tidak menjadi obstacle atau penghalang daripada hal-hal yang emergency lah gitu. Jadi misalnya mau masukin pasien atau juga tenaga medis, itu mereka nggak akan keganggu dengan pintu ambulansnya. Jadi, nah ini kita bisa buka, ini bukannya juga cukup tinggi. Saya yang tingginya 181 cm aja itu juga udah bisa berdiri di sini tanpa ada halangan. Makanya si Wuling Convero Basic ini cocok lah kalau misalnya kita pakai untuk menjadi ambulans gitu. Dan tentu saja ambulans-ambulans yang basic itu dia harus sudah memiliki beberapa equipment tertentu, seperti contohnya ini adalah stretcher atau Anda mengenalnya sebagai tandu. Tapi ini bukan stretcher yang biasa Anda temukan di pinggir-pinggir dinding rumah sakit, karena dia bisa ada rodanya. Ini bisa di roll in, roll out. Jadi kalau misalnya kita tarik keluar, kita buka penguncinya, ini nanti bisa kita buka dan langsung kita dorong langsung menuju ke tempat emergency. Nah, supaya bisa seperti itu, bumper ini dia harus diperkuat dan diberikan lapisan seperti ini seperti dari aluminium ya, atau stainless steel gitu.
supaya jalur rodanya itu aman dan tidak akan terhalangi. Cuma kan ada gundukan di sini. Nah, itu biasanya mereka akan pasang plat lagi yang bisa dipasang secara cepat supaya rodanya itu bisa langsung ditarik seperti ini. Gitu. Nah, tapi di sini juga ada kompartemen penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan tanduk lagi. Jadi kadang-kadang ada kalanya tempat-tempat tertentu tidak bisa kita pakai tandu beroda begitu. Jadi bisa menggunakan tandu lipat atau stretcher yang model flip gitu ya, yang bisa digunakan untuk membawa pasien yang tentunya itu akan memerlukan bantuan beberapa orang untuk mengangkat gitu. Kemudian kita juga ada lampu sorot di sini. Ini gunanya kalau misalnya mengangkut pasien pada saat gelap gitu loh ya, malam gitu, kita bisa menggunakan lampu ini. Tentunya sebagai standar medis kita juga punya tempat untuk sanitizer. Itu bisa di sini dan kalau misalnya habis kan bisa langsung di-refill. Dan ini posisinya tuh memang udah diukur supaya botol sanitizer kecil itu juga udah bisa pas gitu loh. Jadi nggak mentok di sini. Jadi bisa langsung ditaruh. Ada apar juga. Dan tentunya karena dia memiliki bukaan bagasinya yang juga cukup lebar gini ya. Ini memang cocok banget untuk dijadikan ambulans karena misalnya Anda tingginya cukup tinggi seperti saya, 181 cm, itu bisa masuk ke sini dengan lumayan mudah sebetulnya, meskipun ruang kepalanya agak terbatas. Tapi jok di sini ini sebenarnya dirancang untuk paling maksimal diisi oleh 2 orang, mungkin oleh keluarga pasien dan juga tenaga medis tambahan. Tapi juga ada kursi yang diletakkan di bagian tengah ini. Pada hakikatnya, Wuling Convero itu kan 3 baris dan dia memiliki space yang cukup besar, makanya dia bisa memuat bed untuk ukuran medis untuk ambulans itu muat loh di sini. Dan tentunya equipment-nya juga cukup komplit. Kayak misalnya gini, ini adalah tiang infus untuk di bed. Dan di bagian sini ini juga ada untuk ngegantungin infus. Lampu sudah standar tentu saja. Jadi memang modifikasi mobil khusus untuk ambulans itu ada beberapa grade-nya. Kalau misalnya grade yang paling bawah itu untuk mobil jenazah, grade yang paling basic untuk ambulansnya itu kelengkapannya paling cuma hanya untuk stretcher lipat dan juga tabung oksigen. Tapi kalau ini adalah yang ambulans tipe menengah lah kalau bisa dibilang begitu. Makanya stretchernya bisa yang pakai roda itu bisa dipasang di sini. Kita juga punya banyak lemari penyimpanan yang bisa digunakan misalnya untuk menyimpan selang oksigen, lalu juga kemudian beberapa perlengkapan medis lainnya itu bisa kita letakkan semuanya di sini gitu. Dan kelengkapan yang paling utama juga adalah oksigen gitu. Makanya mobil ini dia memiliki sistem oksigen yang sudah terpadu dan juga oksigennya ini bisa kita kontrol ya secara elektronik juga di situ. Misalnya tabung yang satu habis, maka dia akan langsung mengisi dari tabung sebelahnya gitu. Ini juga saluran untuk oksigennya sudah ada di sini. Dan tentu saja selain menggunakan sistem oksigen yang otomatis, kadang-kadang juga ada peralatan-peralatan penunjang oksigen secara manual gitu ya, yang bisa misalnya disimpan di sini. Di sini juga ada slot buat alat-alat listrik. Meskipun mobil-mobil seperti ini kalau di-convert jadi ambulans, kelengkapannya mungkin tidak selengkap ambulans pada umumnya yang mungkin punya alat pacu jantung, elektrokardiogram yang bisa ngelihat detak jantung. Itu kalau di mobil seperti ini mungkin memang tidak ada. Tapi memang pada dasarnya keadaan emergency itu beda-beda sebetulnya. Dan untuk yang emergency basic, mobil ini masih bisa memenuhinya. Makanya sebenarnya pemakaian mobil seperti ini sudah bisa cukup membantu lah gitu. Dan untuk itu kita akan langsung bertanya gitu, seluk-beluknya memiliki mobil ambulans seperti ini. Kita akan langsung tanya ke yang punyanya aja yuk. Sebentar, mana ini orangnya nih? Nah, Quatrenesian, kali ini kita sudah bertemu dengan si yang empunya ambulansnya, yang akan menjadikan mobil ini sebagai yang tadinya mobil penumpang biasa, sebagai mobil yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ini tindakan dia ini bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat dan umat gitu ya. Ini dia, Mas Arkan. Halo, ya. Salam kenal semuanya. Iya betul. Beliau ini adalah salah satu influencer transportasi umum yang cukup termasyur di Indonesia. Kalau misalnya kita ngelihat misal review bus gitu ya, ini dia udah jago sebetulnya karena dia udah mengarungi hampir seluruh Indonesia dengan menggunakan bis. Dan entah kenapa tiba-tiba dia ngide untuk berbakti kepada umat gitu ya, untuk
menggunakan mobil penumpang Wuling Convero biasa ini yang masih plat hitam ini sebagai ambulans. Nah, ini saya penasaran nih. Jadi ini story-nya dulu ya, kenapa kok tiba-tiba punya ambulans gitu ceritanya ya. Betul. Jadi story awal itu kemarin sempat bikin acara 600.000 subscriber ceritanya. Mainlah ke salah satu garasi bus namanya King Isan. Kebetulan garasi bus King Isan itu ownernya itu memiliki satu ambulans yang sedang terparkir di garasinya. Terus tiba-tiba kepikiran aja, kok pengen ya punya ambulans juga gitu loh. Gitu. Nggak lama setelah itu tiba-tiba ada guru SMA. Iya. Guru SMA itu nonton videoku dan beliau lihat dan nanya, pengen ya punya ambulans karena masjid kita ini belum punya ambulans. Ya udah, langsung aja. Ya udah Pak, kita beli aja gitu kan. Ya udah akhirnya jadilah ambulans ini gitu sih. Ya, karena kan biasanya kan salah satu cara untuk berbakti kepada umat dan masyarakat sekitarnya adalah dengan melayani masyarakat gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat ya, sebenarnya kan banyak ya mobil yang sebetulnya bisa dikonvert jadi ambulans. Tapi kenapa pilihannya sebuah Wuling Convero gitu loh? Ini kan biasanya pesaing LMPV Avanza Xenia gitu. Yang walaupun dia memang memadai ya, tadi saya juga udah masuk, badan lumayan gede, tinggi gini nih, gampang juga masuknya gitu loh. Itu kenapa tiba-tiba? Jadi ini story-nya adalah kenapa pilih Wuling ini ya karena kebetulan unitnya yang ready ini. Tadinya sebenarnya pengennya ya cita-citanya itu punya ambulans itu yang memakai basicnya seperti Innova. Atau di atasnya Wuling Convero ini kan ada Wuling Cortez yang Matic gitu ya. Beda lagi, cuman ya ternyata adanya di karoserinya ini nama karoserinya Tresna Sukses Mandiri di Bekasi. Kebetulan ada unit ini dan ini bisa dibilang unitnya istimewa lah karena unit ini dia second tapi berasa baru karena dia ini cuma dipakai untuk display di dealer-dealernya Wuling aja. Jadi walaupun ini usianya sudah mau 5 tahun ya, udah bisa lihat di platnya September 2024 nih 5 tahun. Tapi kondisinya masih seperti baru gitu sih. Nah, sekarang kita coba keliling dulu lah. Mungkin bisa ngejelasin juga isi daripada ambulansnya. Siapa tahu mungkin lebih paham juga dari saya gitu ya. Karena dia yang punya juga gitu ya. Misalnya dari ini ya, lantai. Ya. Ini kan kalau kita lihat, lantainya nih cukup beda gitu loh. Ini nih medical grade loh ini. Betul. Iya. Medical grade. Biasanya ini nggak main-main untuk konversinya. Betul. Makanya yang saya dengar harga-harga barunya itu tuh sekitar 210 jutaan ke atas gitu loh. Betul. Iya. Ya. Bayangkan aja kalau misalnya dulu Wuling Convero itu harganya sekitar 130-150 jutaan. Dan biaya konversinya sekitaran berapa tuh? 70-80-an lah. Ya. Berapa? Jadi kalau konversinya dari Convero yang standar, yang mobil penumpang dijadikan ambulans seperti ini, kalau di karoseri ini kurang lebih sekitar 70 sampai 80 jutaan. Itu sudah dapat satu paket seperti ini. Dan ini kalau untuk ambulans ini udah sangat memadai karena ini bisa dibilang kalau untuk kita yang punya orang sipil gitu ya, ini udah paling high end. Karena di atas ini itu khusus untuk yang rumah sakit. Jadi ini bisa dibilang ambulans yang udah sangat memadai untuk dipakai untuk pasien gitu. Ini kan juga sempat menyebutkan nih ya, kalau misalnya ada ambulans yang bisa dipakai oleh sipil dan ada juga yang khusus kepemilikan rumah sakit gitu ya. Artinya orang sipil tuh bisa punya ambulans ya, bisa plat hitam gitu ya. Tapi artinya mobilnya perlu kir gitu kali ya. Nah, jadi sebenarnya untuk kepemilikan ambulans, ini kan kebetulan ambulansnya tadinya tuh bukan dipakai untuk operasional ambulans yang sebenarnya ngantar pasien gitu ya. Karena tadinya dia cuma mobil display di dealer. Nah sekarang karena ini sudah saya dan masjid beli dan nanti kedepannya akan dipakai untuk mengantar pasien, tentunya kita harus memenuhi persyaratan ambulans yang sebenarnya seperti uji kir, terus seperti untuk STNK-nya ini kan masih mobil penumpang. Jadi nanti kedepannya kita akan ganti STNK-nya jadi ambulans di STNK-nya dan itu kita harus memiliki yayasan. Jadi mobil ini juga kedepannya nanti STNK-nya akan menjadi ambulans dan kita sedang urus untuk pendirian yayasannya. Jadi saat ini kita sedang menyempurnakan dulu ambulans ini dari sisi operasionalnya. Kalau dari mobilnya sih udah oke ya. Cuma dari sisi drivernya, terus juga dari sisi aksesorisnya ini kita mau tambahkan lagi karena kebetulan hari ini juga kita lagi di Cengkareng untuk masang kamera mundur, head unit, DVR segala macam. Jadi biar nanti ketika ambulans ini sudah beroperasional, drivernya tuh udah nyaman lah gitu, nyaman. Terus juga dari sisi safety-nya bisa lebih oke lagi. Jadi emang kita sedang menyempurnakan ambulans ini dari sisi surat menyuratnya, untuk operasionalnya, drivernya, dan kawan-kawannya sehingga ketika nanti udah
membawa pasien itu sudah lengkap semua gitu. Artinya dipersiapkan secara komplit gitu ya. Karena ini saya juga baru tahu nih kalau ternyata memang ada kriteria untuk ambulans yang dimiliki sipil, tapi emang harus yayasan gitu ya. Iya, tapi ini kan juga nih, kadang-kadang kita suka ngeliat ya, sekarang banyak juga ambulans-ambulans sipil, kayak ambulans ormas yang misalnya Anda suka lihat di jalan, stikernya banyak banget di belakang gitu ya. Cuma agak-agak ugal-ugalan gitu. Padahal, kalau dari yang saya tahu, ambulans itu, dia harus jalannya itu bisa ngebut, tapi juga bisa secara beradab gitu loh nyetirnya. Karena kita tahu kan pasien itu kan nggak boleh diobok-obok gitu kan. Kasihan mereka emergency harus segera masuk rumah sakit. Ya, betul. Iya, artinya drivernya itu juga harus dipersiapkan secara khusus ya. Betul. Makanya kenapa saya bilang saya masih mempersiapkan unit ini untuk beroperasi, karena kita juga harus mempersiapkan orang-orang atau driver-driver yang akan mengemudikan mobil ini. Karena ini kan ambulans untuk ngantar pasien sebenarnya. Dan kalau ngantar pasien itu kan berarti pasiennya dalam keadaan sakit. Nah, gimana caranya drivernya itu nggak bikin nambah sakit gitu loh. Karena kadang kita sering lihat ya ambulans di jalanan tuh suka ugal-ugalan. Nah, itu nggak boleh. Makanya kita mempersiapkan orang-orangnya dulu untuk membawa ambulans ini dengan baik dan benar. Kalau sudah siap orang-orangnya, baru nanti ambulans ini akan beroperasional dengan semestinya gitu. Iya. Insya Allah lah, semoga bisa segera beroperasional dengan sempurna gitu ya. Kira-kira mau kelengkapan apa lagi gitu loh yang mau ditambahkan setelah dari semua ini? Apa mungkin stiker juga mau dibuat ulang atau gimana gitu? Nah, ini setelah kita bawa pulang ambulansnya kemarin dari karoseri, akhirnya kita kepikiran untuk memasang liverynya. Karena ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini kosong banget ya, cuma ada tulisan ambulan. Terus juga cuma ada ya tulisan-tulisan gitu. Nanti kita mau bikin livery, ada warnanya gitu. Jadi sekalian nanti kita pengurusan surat-suratnya juga biar sekalian udah ada liverynya gitu loh. Terus juga dari sisi shock breaker, ternyata ini setelah aku coba ya, ternyata shock breakernya agak keras. Jadi ini aku juga mau pikirin gimana caranya shock breakernya bisa dibikin lebih lembut gitu ya. Karena ini keras banget sih, asli ini keras banget. Mungkin karena bawaannya kayak gini kali ya. Jadi nanti ke depannya kita akan ganti shock breakernya supaya lebih nyaman lah penumpang yang di belakangnya gitu sih. Ini adalah sebuah Wuling Convero standar yang tadinya dipakai hanya untuk mengangkut penumpang gitu loh. Mesinnya masih standar, tapi tentu saja dengan adanya perlengkapan bed seperti itu dan juga lantai yang sudah di-reinforce ulang, itu pastinya berat mobilnya itu kan akan lebih nambah. Jadi mungkin juga salah satu kenapa bisa agak keras gitu ya. Kira-kira kalau dari karoseri mungkin akan ada support-support lainnya, itu kira-kira gimana? Nah, jadi sekarang kan kita sedang mencari orang, itu 2-3 orang untuk mengoperasikan mobil ini. Dan nantinya kalau sudah dapat orangnya, kita akan kirim lagi ke karoserinya. Karena di karoserinya itu ada pelatihannya. Jadi ada pelatihan, ada trainingnya gitu khusus untuk driver dan juga orang-orang yang mengoperasikan ambulans. Jadi emang sebenarnya ambulans itu nggak bisa sembarangan. Jadi makanya kita kalau beli ambulans itu nggak bisa sembarang beli terus kita nyetir sendiri tuh tanpa ada pengetahuan tuh sebenarnya nggak boleh. Bahkan di mobil ini kan ada sirine, ada apa gitu kan. Itu suara-suaranya juga masing-masing suara ada pesan khususnya gitu. Jadi nggak sembarangan bunyiin sirine. Jadi emang kadang kita ngeliat ambulans tuh suka bunyiin asal-asalan gitu. Ngapain gitu kan, karena ada pesan-pesannya di setiap suaranya, dan itu emang orang-orang yang bawa ambulans emang perlu di training gitu sih. Dan ini karoserinya ini Tresna Sukses Mandiri itu menyediakan training driver ambulans gitu, keren ya. Iya, bahkan support dari karoserinya itu bahkan sampai ke drivernya loh. Artinya mereka benar-benar mempertimbangkan dan mempersiapkan mobil ini dengan baik dari sisi engineering bahkan sampai after sale supportnya gitu loh. Itu juga kalau untuk uji kirnya itu apakah nanti pemilik mengurus sendiri atau misalnya diserahkan ke si karoseri juga? Nah, kalau pengurusan uji kir itu tiap 6 bulan itu kan kita bisa urus sendiri atau nanti juga bisa dibantu oleh si karoseri. Tinggal kita pilih aja sih. Urus sendiri juga mudah lah ya kir sekarang. Tinggal ke tempatnya aja, paling berapa menit selesai. Dan kalau bisa dilihat dari sisi mobilnya kan ini mobilnya proper lah ya. Jadi nggak perlu khawatir gimana-gimana untuk uji kir. Tapi artinya dia nggak perlu ada sertifikasi lain kan? Oh ada. Ada. Nah, jadi makanya kita tuh mau melengkapi surat-suratnya dulu karena nantinya ketika surat-suratnya udah muncul dan atas nama yayasan itu akan dikeluarkan lagi sertifikasi uji tipe dari si karoseri. Gitu teman-teman. Jadi makanya ini aku mau kejar dulu pembuatan yayasan dari mobil ini supaya balik nama ke yayasan masjidnya itu, terus STNK balik nama yayasan dan sudah tulisannya ambulans, baru nanti kita ke
ke karoseri lagi, training si driver sama keluarkan sertifikasi uji tipe. Jadi emang punya ambulans itu nggak sesembarangan itu. Jadi emang banyak langkah-langkah yang harus kita lewati untuk ambulans itu siap secara legal dan juga secara operasional gitu. Ya, jadi ternyata memang jalan untuk berbuat baik itu semuanya ada step by stepnya ya. Kalau mau resmi dan halal gitu ya. Dan memang sih sebetulnya kalau misalnya kita sudah punya niat baik, ya insya Allah lah jalannya akan dimudahkan lah ya. Meskipun terkesannya stepnya banyak, tapi itu akan bisa memberikan manfaat bagi umat. Dan saya berharap sekali semoga step by stepnya ini bisa segera terpenuhi gitu ya. Iya, insya Allah lah kalau kayak gitu ya. Dan saya juga terima kasih ya dari kita Quadrenesian ke Mas Arkan udah mau meluangkan waktunya gitu loh untuk menunjukkan bahwasanya orang sipil juga bisa berbuat kebaikan kepada sesama dengan memanfaatkan kendaraan, yaitu dengan adanya ambulans. Meskipun memang ada tahap-tahap yang perlu dipersiapkan dan tidak boleh sembarangan gitu. Iya ya. Ah, betul. Dan oke kalau kayak begitu dari kita terima kasih banget karena udah bisa paham juga. Hari ini kita belajar loh. Ini ilmu juga loh kalau kayak begitu, dan semoga bisa menjadi ilmu jariah bagi Anda yang mau bikin ambulans, berbakti kepada masyarakat gitu ya. Siapa tahu Anda misalnya punya Alphard nganggu mau jadi ambulans. Itu target selanjutnya aku tuh. Target selanjutnya itu paling tingginya itu punya Alphard mungkin tahun 2010 tahun 2012 itu atau HS Premio atau Sprinter buat ambulans. Itu target kedepannya tuh. Masya Allah, benar-benar mulia sekali. Wajar lah ya kalau misalnya dia keliling Indonesia pakai bis tuh aman terus, insya Allah. Ini yang jagain. Iya. Ini yang jagain. Karena ya itu berbuat baik kepada sesama. Oke kalau begitu, makasih Mas Arkan. Siap. Terima kasih banyak. Iya, jangan lupa like kalau Anda suka video kami, subscribe di bawah kalau Anda belum, dan tentu saja subscribe juga ke channelnya Mas Arkan. Tapi mungkin saya yakin juga banyak yang udah subscribe. Dan jangan lupa komen seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah.